penting. Kalau teman-teman santri nggak pengen menulis, terus ada peluang untuk ditulis nggak? Kalau pengen ditulis, teman-teman harus sealim Abah Masruri, harus sealim Gus Baha, baru ditulis oleh orang. Kalau belum punya kealiman itu, menulis, maka teman-teman akan dikenal. Tadi Mas Lukman dikenal karena menulis. Jadi kalau teman-teman, saya mencontohkan diri saya, kalau saya bukan siapa-siapa, maka saya akan menulis orang besar, maka saya akan dikenal. Orang besar, dia akan dikenal karena ditulis oleh orang. Kan begitu. Saya mengambil apa yang disampaikan oleh Ki Subhan. Ki Subhan itu mendapatkan amanat dari Kiai Khalil, ya, ayah dari Kiai Khalil Yakub, ya, ketua PBNU. Seorang kiai itu harus memiliki minimal 4 sekretaris yang akan mencatat semua apa yang disampaikan oleh kiai. Dan itu saya masih teringat, makanya saya ngaji dengan Ki Subhan. Saya akan mencatat apa yang disampaikan oleh Ki Subhan. Tapi saya mencatat di hikmah atau di nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau. Karena saya lebih akan fokus ke psikologi motivasi. Bukan ranah saya yang dibahas tentang ilmu balaghahnya atau tentang keilmuannya. Itu ranahnya para santri ini. Ya, para santri yang bicara di sana. Tapi saya, karena saya basic psikologi, saya mencoba untuk menulisnya tentang motivasi beliau dalam setiap ngaji dengan beliau. Jadi saya ngaji kadang-kadang dengan beliau hari Rebo Ihya Ulumuddin, dari Selasa Fathul Bari sama Ar-Ruh, hari Jumat tafsir Ibnu Katsir, dan hari Minggunya tafsir Munir. Itu karena saya ngaji sama Ki Subhan, saya gitu, bahwa walaupun syarat ngaji harus bawa kitab, tapi saya menulis. Habis selesai nulis, saya share. Kenapa saya ingin menulis? Kadang-kadang saya diingatkan oleh teman yang ngaji. Teman ngaji nggak ada tulisannya saya, besoknya ketemu ngaji dengan saya protes. Loh, tulisanmu diwingi kayak gitu loh. Nah, ketika saya diingatkan oleh teman yang ngaji, terus setelah itu saya nggak nge-share tulisannya, sehingga saya semangat lagi untuk menulis. Itu karena saya diingatkan oleh teman itu. Nah, jadi kalau kita melihat al-hikmah itu, kalau mau diliterasikan, kalau kita mau membahasakan tadi ya, literasi digital adalah bagaimana kemampuan kompetensi. Kalau saya itu merumuskan 2 ya, kalau kita mau literasi digital hari ini, yang pertama kemauan. Yang kedua itu adalah kompetensi personal gitu ya, bagaimana manusia yang memang punya apa ya, punya selain keinginan juga punya kompetensi yang luar biasa, pengetahuan yang terus dikembangkan gitu. Karena kalau tidak itu akhirnya yang dilihat di dunia digital itu apa, ya tadi sebaran-sebaran yang kita lihat aja, mungkin teman-teman atau bapak ibu semua yang mungkin pakai Twitter gitu ya, itu luar biasa, setiap detik, setiap menit itu bisa kita baca, bahkan kita juga bisa ikut menulis gitu ya, apa yang aja kadang terdorong untuk kemudian ikut. Jadi ini memang harus kita hadapi bersama, maka kita harus membatasi bagaimana akses yang terlalu mudah itu, harus kritis terhadap apa yang ada di dalam bacaan kita, di dalam tulisan kita, atau tulisan yang kita baca, atau berita yang kita baca, berita orang lain yang kemudian diinformasikan kepada kita yang kita baca, dimanapun itu media digital ya, dimanapun alat digital yang kita baca gitu ya, baik itu visual video ataupun memang yang lain.